Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channel. Iman dan relativisme. Apa itu relativisme? Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kita hidup di suatu masa yang disebut dengan postmodernism. Salah satu ciri khas dari era postmodernism adalah relativisme. Oleh karena di belakang kata terdapat kata isme atau ism, maka relativisme dapat diartikan sebagai ajaran yang mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mutlak alias relatif. Lalu, apa sih pengaruh dari relativisme? Barangkali banyak di antara kita hingga saat ini hanya sedikit saja yang sadar akan bahaya dari relativisme. Pengaruh relativisme ini sedang melanda umat manusia seluruh dunia di era postmodernism saat ini. Bahkan telah menyusup ke dalam gereja. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contohnya. Pernahkah saudara mengalami seperti ini? Apabila kita menasihati seseorang secara pribadi, empat mata dengan orang tersebut, karena pada waktu ujian ia mencontek. Bukannya ucapan terima kasih bahwa ia telah disadarkan terhadap kesalahannya, tetapi malah kemarahan bahkan umpatan yang diberikan. Ini adalah urusanku sendiri, hakku sendiri. Lebih baik kamu mengurusi dirimu saja sendiri dan jangan mencampuri urusan orang lain. Begitu kira-kira jawaban yang diberikan. Padahal contoh di atas merupakan nasihat dari maksud baik, tetapi ditanggapi secara tidak baik. Jadi, dari sini kita bisa melihat adanya relativisme. Kebenaranmu bukanlah kebenaran saya. Kebenaranmu adalah kebenaranmu, dan kebenaran saya adalah kebenaran saya. Apa yang kamu anggap benar, belum tentu orang lain setuju dengan anggapanmu itu. Jadi, jangan memaksakan apa yang kamu anggap benar kepada orang lain. Jika demikian, dengan berdasarkan apa kita berhak berkata sesuatu itu benar dan sesuatu itu tidak benar? Contoh lain, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Atau dengan kata lain bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan bagi manusia. Akan tetapi banyak orang dari kalangan luar Kristen, bahkan ada orang Kristen yang kurang dibina kerohaniannya, berpendapat bahwa semua agama itu baik. Agama Kristen baik, agama Islam baik, agama Hindu baik, agama Buddha baik, Taoisme baik, dan semua agama adalah baik. Semua ajaran agama membawa orang menuju kebaikan, dan kalau diamalkan dapat menuju keselamatan. Jika Alkitab yang merupakan kitab suci orang Kristen mengajarkan keselamatan hanya atau satu-satunya dalam Yesus, maka orang-orang yang menjadi pengikut relativisme tidak akan setuju. Sebab kata hanya atau satu-satunya keselamatan dalam Kristus Yesus dianggap sebagai pemaksaan dan kesombongan rohani yang luar biasa. Jangan menganggap agamamu yang paling baik, sebab agama lain juga baik. Begitu kata para pengikut relativisme. Lalu berdasarkan apa kita berhak mengatakan bahwa sesuatu itu mutlak dan sesuatu itu tidak mutlak? Kita tentu sering mendengar kata-kata bahwa segala sesuatu jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja. Misalnya, saya akan coba kasih contoh ya. Misalnya yang pertama, kalau makan, jangan banyak-banyak, dan jangan pula sedikit. Jadi, yang sedang-sedang saja. Sebab, kalau makan terlalu banyak, bisa sakit perut. Dan kalau makan terlalu sedikit, tidak bisa mengimbangi kebutuhan kalori untuk aktivitas sehari-hari. Lalu, contoh yang kedua yang saya akan kasih. Contohnya soft drink. Soft drink ini mengandung soda yang tidak baik untuk kesehatan. Tetapi kalau sekali-kali kita minum soft drink ini, ya nggak apa-apa, asal jangan terlalu sering.
Lalu tentang tidur. Tidur memang baik untuk kesehatan, tetapi tidur terlalu lama tidak baik. Tidak baik untuk kesehatan. Terus ada olahraga. Olahraga itu memang baik. Baik untuk kesehatan, tetapi olahraga yang berlebihan pun tidak baik untuk kesehatan. Lalu memakan makanan yang berlemak, misalnya daging babi, jeroan, usus, tidak baik untuk kesehatan. Tetapi kalau tidak terlalu sering, tidak apa-apa. Lalu merokok. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Tetapi kalau tidak terlalu sering, ya tidak apa-apa. Terus kalau mencintai pacar, jangan terlalu sungguh-sungguh. Sebab kalau putus cinta dapat menyebabkan sakit hati yang tak terlupakan seumur hidup. Jadi berpacaran yang biasa-biasa aja, nggak perlu terlalu serius. Lalu mengkonsumsi obat, jangan terlalu banyak dan sering, sebab bisa menyebabkan kuman menjadi kebal misalnya. Lalu berjemur sinar matahari ya di pagi hari memang baik, tapi jangan terlalu lama, sebab ozon sudah bolong sehingga bisa menyebabkan kanker. Kanker bisa kanker kulit ya, dan itu juga tidak baik. Bahkan ada yang bilang bahwa beragama tidak perlu fanatik, sebab bisa membuat kita menjadi munafik. Mana ada orang yang tidak berbuat salah? Begitu pendapat mereka. Ada juga berpendapat seperti ini. Malah banyak orang yang beragama dan aktif dalam pelayanan justru lebih berani berbuat dosa. Jadi beragama jangan fanatik, yang biasa-biasa aja lah. Pokoknya semuanya serba yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Tidak perlu berlebihan. Tidak usah fanatik. Bukankah hal ini relativisme? Sadar atau tidak sadar, kita mungkin telah menganut pemikiran yang sedang-sedang saja. Dan bila masuk dalam ajaran gereja, tentu akan membentuk banyak orang Kristen berkerohanian yang biasa-biasa saja. Membaca Alkitab tidak usah banyak-banyak, yang sedang-sedang saja. Ibadah cukup hari Minggu saja, itu pun tidak usah terlalu sering. Banyak orang Kristen yang telah menjadi pengikut dari pemikiran ini. Ada tertulis dalam Alkitab, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu di Lukas 9 ayat 23. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan pembaharuan budimu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Beberapa kutipan yang tadi menunjukkan bahwa kalau menjadi orang Kristen sejati, mau tidak mau juga harus menjadi fanatik. Artinya adalah menghayati secara mendalam ajaran Kristen. Menjadi seorang Kristen sejati tidak bisa dengan setengah hati, dengan menjalankan tugas dan kewajibannya secara yang sedang-sedang saja, tetapi harus dengan kesungguhan hati dan rela berkorban. Contoh lain dari paham relativisme yang telah menyusup masuk ke dalam gereja tanpa disadari adalah orang Kristen zaman ini semakin malas membaca Alkitab. Walaupun di gerejanya sudah diadakan program membaca seluruh Alkitab selama setahun. Jika diminta tunjuk jari siapa yang telah tamat membaca Alkitab, maka tidak adalah 5% jemaat yang pernah tamat membaca Alkitab, walaupun selama bertahun-tahun menjadi seorang Kristen. Orang Kristen zaman sekarang sudah tidak merasa berdosa jika tidak membaca Alkitab. Orang Kristen zaman sekarang lebih senang duduk
dan diam mendengarkan khotbah daripada membaca Alkitab sendiri di rumah. Oleh karena membaca Alkitab saja sudah malas, apalagi naik ke tahap berikutnya, tentu lebih malas lagi, yaitu belajar dan menelaah Alkitab secara serius. Lalu, apakah ada dampak dari kemalasan ini? Ya, yang pasti adalah orang Kristen yang malas tidak lagi bisa membedakan manakah ajaran yang merupakan ajaran dari Alkitab dan mana yang merupakan ajaran dari hasil sinkretisme, pencampuran aduk antara ajaran Kristen dengan ajaran lainnya. Misalnya ilmu kebatinan, perdukunan, Buddhisme, dan sebagainya. Orang Kristen malas menelaah Alkitab, akan langsung menelan setiap ajaran tanpa peduli apakah suatu ajaran berdasarkan ajaran Alkitab atau perkataan manusia. Saya yakin setiap orang Kristen ingin agar serupa seperti Kristus. Untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka orang Kristen perlu mengetahui kehendak dan rencana Allah. Kehendak dan rencana Allah itu terutama kita dapatkan dari Alkitab. Oleh karena itu, perlu membaca Alkitab secara urut dari Kejadian hingga Wahyu, yang membutuhkan waktu kira-kira selama 1 tahun. Para hamba Tuhan pun dalam beberapa khotbah berkali-kali mengingatkan agar jemaat mempunyai kerinduan membaca Alkitab secara urut sampai tamat. Tetapi banyak orang Kristen yang tetap saja meremehkannya. Dari contoh ini, sekali lagi, kita melihat adanya relativisme. Para pemimpin Kristen menyerukan bahwa membaca Alkitab penting, maka orang Kristen menganggap tidak penting. Bukankah ini relativisme? Daud menulis dalam kitab Mazmur, "Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan." Mazmur 119 ayat 15-16. Alkitab sendiri bersaksi tentang pentingnya merenungkan dan mengamat-amati firman-Nya. Namun orang Kristen zaman sekarang, zaman now, menganggapnya tidak penting. Bukankah ini bukti relativisme telah menyusup dalam gereja? Contoh lain, hingga saat ini kita menjumpai banyak aliran-aliran gereja dengan masing-masing pengajaran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalnya gereja Pentakosta, dan karismatik yang sangat menekankan berbahasa lidah. Namun, gereja yang berlatar belakang Calvinis bertolak belakang dengan pandangan demikian. Jadi, dari contoh ini kita melihat udah ada dua ekstrim pandangan ya. Yang satu mengharuskan berbahasa lidah dan yang satunya menolak. Masing-masing mempunyai argumentasi memiliki dasar Alkitab. Tidak tuntasnya jawaban terhadap masalah ini, akibatnya banyak orang Kristen yang mengalami kebingungan. Ajaran mana yang benar? Contoh lain adalah ajaran yang mengatakan bahwa baptisan yang alkitabiah adalah harus diselam dan baptisan percik tidak sah. Lalu banyak orang Kristen yang semula dibaptis percik, akhirnya dibaptis lagi, dibaptis ulang seperti ajaran Anabaptis dengan cara selam. Namun baik gereja yang mengajarkan baptisan selam maupun percik masing-masing mengaku bahwa ajarannya berdasarkan Alkitab. Lalu mana yang benar? Dari kedua contoh di atas tentang pandangan yang saling bertolak belakang tentu menimbulkan pertanyaan. Jika dasarnya sama-sama Alkitab, tetapi mengapa ajarannya bisa saling bertolak belakang? Terhadap hal ini, bermunculan banyak orang Kristen yang frustasi berpandangan. Ya, semua gereja sama aja, asalkan gereja masih percaya kepada Yesus. Atau ada juga pandangan, kita jangan menekankan perbedaan, kita cari persamaannya saja. Pandangan ini merupakan bukti yang tidak bisa dibantah bahwa sinkretisme bukan hanya terjadi dengan memandang semua agama di dunia ini sama saja, tetapi juga memandang bahwa semua ajaran dari aliran-aliran Kristen sama saja. Banyak orang Kristen zaman sekarang mempunyai pemikiran ini. Katolik baik, Calvinis pun baik, Advent baik,
Pentakosta dan karismatik baik, Kristen Ortodoks baik. Semua ajaran Kristen sama saja. Pokoknya semua gereja sama saja. Memang gereja dibangun di atas Kristus sebagai kepala gereja. Tetapi harus ingat bahwa tidak mungkin gereja dibangun tanpa doktrin atau pengajaran. Kita masing-masing gereja dibangun dengan doktrin yang bertolak, jika bertolak belakang, maka tidak mau kita harus mengakui memang ada perbedaan yang paling mendasar, yaitu pandangan iman, statement of faith, memang berbeda. Ada yang percaya tentang keharusan berbahasa lidah, ada yang menolak. Ada yang melakukan baptisan selam, ada yang percik. Ada yang mengakui kitab apokrifa, ada juga yang menolak. Ada yang percaya Alkitab adalah satu-satunya wibawa tunggal dan mutlak bagi gereja. Ada yang percaya Alkitab tidak cukup, tetapi harus juga dari tradisi atau perlu ditambah dengan wahyu-wahyu baru. Jika yang satu benar dan yang lain juga benar, maka kebenaran ada berapa? Ada dua kebenaran. Dari dua kebenaran itu, manakah yang benar-benar kebenaran? Keduanya adalah kebenaran. Lalu, manakah yang mutlak benar? Tidak ada mutlak, karena keduanya kebenaran, atau kedua kebenaran itu mutlak benar. Jika tidak ada yang mutlak benar, atau ada lebih dari satu yang mutlak benar, bukankah ini relativisme? Jadi bagaimana? Kebenaran ada berapa? Mutlak harus ada satu kebenaran. Jika memang kenyataannya berbeda, lalu ada pandangan yang mengatakan bahwa semua gereja sama saja, bukankah ini relativisme? Lalu bagaimana kita sebagai seorang Kristen harus bersikap? Yesus memperingatkan kita pada Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Strategi iblis dalam menipu manusia dengan faham relativismenya dapat kita pelajari dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 3-4. Dari ayat 3, kita melihat bahwa Allah melarang memakan ataupun merabah buah itu, sebab jika dilanggar akan mati. Tetapi di ayat yang keempat, iblis membantah, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa akibat melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mutlak yang berkata bila melanggar kamu akan mati, telah dimanipulasi oleh iblis menjadi tidak mutlak, menjadi relatif. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Rupanya strategi iblis selama berabad-abad adalah menipu manusia dengan ajaran bahwa tidak ada yang mutlak, relatif. Dan di era posmo ini, iblis sangat gencar melaksanakan strategi lamanya yang telah diperbaharui namun tetap sama intinya, yaitu faham tidak ada yang mutlak alias relativisme. Adakah yang mutlak? Yesus berkata, "Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Inilah kemutlakan itu. Firman Allah adalah kebenaran. Kemutlakan bersumber dari Allah. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Inilah firman Allah yang adalah kebenaran mutlak itu. Bahwa Allah yang mutlak datang menyatakan dirinya kepada manusia berdosa. Lalu kesimpulannya apa? Yang pertama, faham relativisme yang mengajarkan tidak ada yang mutlak adalah bukan ajaran Alkitab, tetapi dari strategi iblis yang hendak mengubah firman Allah yang mutlak menjadi tidak mutlak. Lalu yang kedua, seseorang yang menganut faham relativisme ini dapat membahayakan diri sendiri. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang lain. Sebab ketegasan dalam bersikap terhadap sesuatu hal tidak akan dapat ditemukan dari penganut relativisme ini.
Lalu relativisme yang ketiga ya, relativisme di kalangan umat Kristen dapat dihindarkan dengan rajin membaca dan mempelajari Alkitab secara bertanggung jawab dan bersandar penuh pada kedaulatan Allah. Dengan senantiasa melakukannya, maka orang Kristen akan mendapatkan pertumbuhan iman dan memiliki kepekaan rohani, sehingga dapat membedakan mana ajaran Alkitab dan mana yang bukan ajaran dari Alkitab. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.